Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Putri Larasati dengan NIM akhir 216 dari analisis data kelas D. Di sini saya akan memaparkan hasil dari data mining menggunakan software Orange. Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari platform Kaggle, tepatnya dari bagian dataset. Data yang dipilih harus memiliki relevansi yang baik untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam melihat stress level responden di dalam analisis ini. Kemudian, dataset yang sudah di-download dari Kaggle diimpor ke dalam aplikasi Orange. Di sini saya menggunakan widget CSV file import. Di tahap ini, Orange membaca struktur data secara otomatis mulai dari nama kolom kemudian jumlah datanya. Kemudian saya memilih kolom type yang sesuai dengan isi kolom. Seperti di sini ada person ID masuk ke kolom type C atau categorical, gender masuk ke C, age masuk ke kolom type N atau numeric, occupation masuk ke C, sleep duration masuk ke N, quality of sleep masuk ke N, physical activity masuk ke N, stress level masuk ke N, BMI kategori masuk ke C, blood pressure itu masuk ke C. Kenapa nggak masuk ke numerik? Karena ini angkanya dalam bentuk per dan bukan angka individu atau angka sendiri. Kemudian heart rate itu masuk ke N, daily steps itu masuk ke N, sleep disorder itu masuk ke C. Proses import ini untuk memastikan bahwa data sudah siap untuk diproses dan dianalisis. Setelah data diimpor di CSV file import, widget kedua yang saya gunakan adalah select columns. Widget ini digunakan untuk memilih field atau kolom yang relevan dengan tujuan analisis. Variable age, sleep duration, stress level, dan gender dipilih sebagai fitur karena berhubungan langsung dengan kondisi responden dan tingkat stres yang dianalisis. Variabel occupation ditetapkan sebagai target karena analisis difokuskan pada perbandingan tingkat stres berdasarkan profesi. Sementara itu, person ID dimasukkan sebagai meta karena hanya berfungsi sebagai identitas data dan tidak mempengaruhi analisis. Variabel lainnya seperti quality of sleep, physical activity level, heart rate, daily steps, BMI kategori, blood pressure, and sleep disorder tidak digunakan pada tahap ini agar analisis tidak terlalu kompleks dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan kolom ini penting agar analisis lebih fokus dan tidak menghasilkan informasi yang bias. Kemudian, setelah dilakukan pemilihan variabel pada widget select columns, data yang telah difokuskan kemudian ditampilkan melalui data table secara lengkap dan terstruktur. Sehingga kita bisa melihat isi setiap variabel yang relevan seperti profesi, usia, durasi tidur, dan tingkat stres pada setiap responden sebelum dianalisis lebih lanjut. Di sini data table menampilkan informasi dari 373 data responden tanpa nilai kosong. Kemudian ada 4 fitur, 1 target dengan 11 value, dan 1 meta yang sudah dipilih di widget columns tadi. Jadi melalui data table ini, kelengkapan dan konsistensi data dapat diperiksa untuk memastikan tidak ada data kosong, kesalahan nilai, atau ketidaksesuaian kolom sebelum dilakukan visualisasi dan analisis lanjutan, sehingga hasil yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, pada widget keempat, di sini saya menggunakan distribution untuk melihat pola persebaran data dari setiap variabel yang sudah dipilih. Pada variabel occupation atau pekerjaan, grafik ini terlihat kalau jumlah responden di setiap profesi nggak sama. Ada profesi yang datanya cukup banyak seperti dokter, perawat, dan engineer. Sementara beberapa profesi lain jumlah datanya lebih sedikit. Selain pada variabel pekerjaan,
Ada juga pola persebaran data dari umur, sleep duration, stress level, dan gender. Grafik ini membantu saya untuk tahu struktur data dan memastikan distribusi pada setiap variabel jelas sebelum dikaitkan dengan sesama variabel lainnya. Kemudian di widget terakhir ini yang digunakan adalah bar plot yang berfungsi untuk membandingkan data antar kategori sehingga perbedaan antar variabel dapat terlihat jelas secara visual dalam bentuk grafik batang. Di bar plot ini menampilkan stress level sebagai nilai utama yang dikelompokkan berdasarkan occupation atau pekerjaan dan dibedakan warnanya berdasarkan gender, perempuan atau laki-laki. Dari grafik ini terlihat variasi tingkat stres responden di setiap profesi yang berbeda-beda dan dalam satu profesi tingkat stresnya tidak hanya satu nilai tetapi menyebar dari skala 1 sampai 8. Hasil visualisasi ini juga menunjukkan bahwa pada profesi yang sama, baik responden perempuan maupun laki-laki sama-sama mengalami tingkat stres yang beragam. Hal ini mengindikasi bahwa tingkat stres dalam dunia kerja tidak terbatas pada satu gender tertentu, melainkan dapat dialami oleh semua gender di berbagai profesi. Jadi, grafik ini menegaskan bahwa tingkat stres dipengaruhi oleh jenis profesi dan tidak berada pada satu nilai tertentu saja. Namun, interpretasi ini hasilnya masih bersifat umum karena grafik hanya menampilkan 200 data pertama, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan populasi dalam dataset. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.